Hai guys, welcome back again di channel Endesu. Fansi botak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Amaimas yang melihat keributan di taman hiburan karena ada seekor monster badut yang muncul. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 121. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 121 ini Amaimas bertarung sengit melawan monster badut. Akan tetapi pahlawan tampan itu mengalami suatu masalah. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan para masyarakat yang berada di taman hiburan yang panik dan ketakutan melihat seekor monster badut mengamuk dan menyerang wisatawan yang ada. Petugas keamanan yang ada menembaki monster tersebut, namun serangan peluru tak mampu menghentikan si monster. Bahkan monster badut itu berhasil membunuh semua petugas yang ada. Gerakan monster badut semakin lincah. Lalu monster badut tersebut berjalan menghampiri masyarakat yang panik. Otomatis orang-orang yang ada berlarian ketakutan. Saat si monster menyerang warga, tiba-tiba datanglah Amaimas dan menahan serangan yang dilancarkan si monster. Lalu Amaimas memukul wajah monster badut dengan begitu kerasnya sampai membuat si monster terhempas ke belakang. Akan tetapi secara mengejutkan si monster masih bisa berdiri. Amaimas yang melihat monster badut itu bisa berdiri menyadari jika monster satu ini bukanlah monster biasa. Menurutnya dia adalah monster yang telah menyatu dengan kostum badut yang ia kenakan. Lebih tepatnya monster ini baru saja lahir. Amaimas juga menganalisa ketika balon yang si monster pegang itu bertindak sebagai klon dan penerima serangan, lalu akan meletus jika serangannya melampaui batas maksimal. Menurut Amaimas, si monster hanya bisa menerima serangan fatal sebanyak 2 kali saja setelah satu balon itu tadi meletus. Amaimas menyadari jika monster yang dia hadapi satu ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan berkembang. Lalu dengan pukulan kerasnya, Amaimas kembali memukul si monster dan seketika si monster terdorong ke belakang. Akan tetapi secara mengejutkan, monster badut kali ini seperti berhasil menahan serangan dari Amaimas. Melihat hal itu, Amaimas menyadari jika monster yang ia hadapi sekarang ini adalah monster dengan tipe yang bisa berkembang. Para masyarakat yang melihat aksi dari Amaimas bersyukur karena sudah ada seseorang yang berhasil menahan amukan dari monster tersebut. Tapi mereka belum menyadari jika yang datang itu adalah Amaimas. Cukup wajar juga ya guys, soalnya Amaimas kan merubah penampilannya lagi. Melihat para masyarakat yang menonton pertarungannya, kekuatan si monster jadi bertambah. Ternyata monster badut tersebut bisa menjadi semakin kuat dengan semakin banyaknya orang yang menyaksikannya bertarung. Melihat kekuatan si monster yang telah meningkat, Amaimas menyadari jika monster badut satu ini telah melewati proses monsterisasinya melalui hasrat ekstrim untuk menjadi pusat perhatian. Dan perhatian tersebut adalah bahan bakar untuk perkembangan si monster. Kali ini tingkat bejana monster badut berada di level harimau dan monster badut tersebut bernama Perskais Clown. Amaimas mengakui jika sisa 2 balon yang monster badut itu bawa akan jadi masalah besar jika dia semakin bertambah kuat. Amaimas mencoba membubarkan warga yang menyaksikan pertempuran mereka dan meminta para warga itu untuk lari. Namun bukannya kabur, para masyarakat yang mendengar suara tersebut merasa tidak asing. Si monster juga merasa demikian. Mereka menyadari jika itu adalah suara dari Amaimas, sang pahlawan dan artis idola. Mengetahui jika itu adalah Amaimas, para masyarakat bukannya kabur, tapi mereka malah makin berkumpul untuk melihat pahlawan idola mereka beraksi melawan seekor monster. Bahkan semakin lama jumlah masyarakat yang menyaksikan pertempuran dari Amaimas semakin bertambah banyak. Mereka menduga jika Amaimas sekarang sedang melakukan syuting acara TV. Bahkan ada juga yang merekam dan memotret pahlawan idola mereka dengan handphone yang mereka bawa guys. Amaimas berteriak dan meminta para warga untuk segera pergi. Dia menjelaskan jika yang Amaimas lakukan ini bukanlah syuting, melainkan yang dia hadapi adalah monster sungguhan. Akan tetapi bukannya lari, para masyarakat malah semakin banyak yang menonton pertempuran pahlawan idola mereka itu. Mereka malah mengagungkan Amaimas dan melebih-lebihkan kekuatan yang dimiliki pahlawan public figure tersebut. Melihat teriakannya tak membuat masyarakat lari, Amaimas berencana mengakhiri pertempuran tersebut lebih cepat. Sedangkan monster badut yang melihat pertempurannya ditonton banyak orang membuatnya mendapat banyak kekuatan sampai membuat tubuhnya bergetar karena banyaknya perhatian yang dia dapatkan. Setelah itu Amaimas melemparkan kacamatanya kepada para warga. Namun dengan cepat si monster menyerang warga tersebut. Akan tetapi dengan sigap Amaimas langsung menyelamatkan warga yang diserang itu. Dan dengan gerakan akrobatiknya, Amaimas malah melancarkan tendangan tepat mengenai wajah si monster.
Para masyarakat yang melihat gerakan tersebut malah semakin bersorak melihat pahlawan idola mereka melakukan jurus yang terlihat elegan. Akibat serangan barusan, satu balon yang monster badut bawa meletus. Semakin lama, masyarakat yang menonton pertempuran Amaimas semakin bertambah banyak. Amaimas terus mencoba menyerang monster badut. Kali ini dia melancarkan pukulan secara beruntun, dan akhirnya balon terakhir yang si monster bawa telah meletus. Namun secara mengejutkan, pukulan dari Amaimas berhasil dihentikan oleh si monster, bahkan sampai membuat tangan kanan dari Amaimas patah. Kali ini wujud dari si monster jadi semakin besar dan wajahnya jadi semakin mengerikan. Hal itu disebabkan karena begitu banyaknya warga yang menonton pertempuran mereka berdua. Dengan perhatian sebanyak itu membuat si monster mendapatkan banyak kekuatan yang terus merasuk ke dalam tubuhnya. Amaimas berteriak dan meminta para masyarakat untuk lari. Dia mencoba merayu masyarakat dengan memberikan tanda tangan setelah pertempuran selesai. Namun sayangnya rayuan tersebut tidak berarti dan masyarakat tetap saja menonton serta menyoroki pahlawan tampan tersebut. Sambil memegang tangan Amaimas, si monster berkata, jika berkat pahlawan idola tersebut, dia bisa jadi lebih kuat dari Amaimas sekarang. Setelah ini, monster badut berniat membunuh Amaimas. Dengan begitu, saat berita muncul, dia akan mendapat perhatian lebih banyak lagi dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak jauh dari sana ada reporter berita yang menayangkan secara live dan langsung disebarkan ke media jika Amaimas sedang bertarung melawan seekor monster badut. Amaimas mencoba melepaskan genggaman tangan si monster dengan mengeraskan tangan kanannya, menarik sekuat tenaga dan akhirnya dia bisa melepaskan diri. Dalam benaknya, Amaimas merasa jika dia salah perhitungan tentang monster badut tersebut. Ternyata monster yang dia hadapi tingkat bencananya sudah mencapai level iblis atau bahkan lebih. Sambil melompat ke belakang dengan begitu cepatnya, Amaimas mencoba mundur untuk menjaga jarak dengan monster badut. Namun si monster tidak membiarkan begitu saja. Dia malah mengejar Amaimas dan malah berhasil memukul kepala pahlawan kelas A peringkat 1 itu dengan begitu kerasnya. Saking keras serangan tersebut sampai membuat Amaimas terpental dan memantul di tanah beberapa kali guys. Para masyarakat terkejut melihat Amaimas bisa menerima pukulan sekeras itu. Nggak sampai situ aja guys. Monster badut menangkap Amaimas dan malah mendorong kepalanya menabrak tanah, lalu memukuli Amaimas secara membabi buta. Setelah itu monster badut tersebut membanting Amaimas beberapa kali tanpa ampun. Para masyarakat mulai merasa panik melihat pahlawan yang mereka bela dihajar habis-habisan. Secara bersamaan, reporter yang menayangkan berita secara live juga memberitahukan ke berbagai media jika Amaimas telah dihajar tanpa ampun oleh monster yang ia hadapi. Amaimas tidak tinggal diam. Sambil dibanting beberapa kali, Amaimas melukai telinga kiri monster badut itu dengan mencabutnya. Usaha tersebut berhasil membuat Amaimas dapat melepaskan diri dari cengkraman si monster. Amaimas mencoba menyerang balik dengan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi. Serangan tersebut cukup melukai monster badut. Sayangnya itu semua masih belum cukup. Perlahan Amaimas malah ganti yang menerima pukulan dari si monster. Bahkan dia terlempar sampai menabrak gondola raksasa yang ada di belakangnya dan membuat gondola tersebut hancur. Para warga yang melihat pahlawan idolanya dihajar habis-habisan makin terkejut. Mereka semua jadi semakin panik dengan keadaan yang terjadi. Sambil menakut-nakuti masyarakat, si monster memberikan sebuah Q&A. Apakah Amaimas telah mati atau belum? Para masyarakat hanya bisa terdiam melihat pahlawan sang artis idola berhasil dikalahkan di depan mata. Sedangkan si Amaimas yang terlempar tadi masih tergeletak tertimbun reruntuhan gondola yang hancur itu. Dalam benaknya dia bingung harus berbuat apa, karena tingkat bencana dari monster tersebut sudah berada di level naga, dan dia belum pernah mengalahkan monster dengan level ancaman tersebut. Amaimas merasakan dilema besar, karena dengan wujudnya sekarang ini dia takkan mampu mengalahkan si monster. Dia harus kembali ke wujud asalnya agar bisa mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengalahkan monster badut tersebut. Tapi di saat bersamaan banyak masyarakat sedang melihatnya sekarang ini. Amaimas tidak bisa membongkar identitas aslinya di depan para warga. Di sisi lain, jika dia tidak segera berdiri dan melanjutkan pertarungan, akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Namun jika Amaimas berubah jadi monster untuk melawan monster badut itu, semuanya akan berada di luar kendali, dan dia tak akan bisa melanjutkan aktivitas pahlawannya di masa depan nanti. Akan tetapi, Amaimas mencoba mengikuti keadilan yang dia pegang untuk melindungi banyak orang. Amaimas sendiri juga menyadari kalau sebenarnya masih ada kesempatan untuk menang di level bencana monster yang sekarang ini. Namun jika si monster terus berkembang, dia akan berbahaya bagi para pahlawan kelas S nantinya. Amaimas mencoba berandai-andai jika setelah dia berhasil mengalahkan monster badut itu, semua akan kembali berjalan normal.
Dia mencoba meyakinkan diri, walaupun akan ada korban, semua orang tidak akan menyalahkannya, karena Amaima sudah melakukan semua yang dia bisa dalam bentuk manusianya. Dan nantinya akan ada banyak orang yang mengapresiasi aksinya tersebut. Namun secara bersamaan Amaima teringat ucapan dari Saitama saat berbincang-bincang di dalam gondola soal bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Menurut Saitama itu lebih penting daripada orang lain memandangnya nanti. Beberapa saat setelah itu, dari balik gondola yang hancur tersebut, perlahan Amaima berjalan mendekati monster badut yang bersiap menyerang para warga. Melihat pahlawan idolanya kembali berdiri, sontak para warga langsung bersorak kegirangan. Amaima yang terus berjalan mendekati si monster perlahan mulai membuka baju sambil melepaskan transformasinya, dan perlahan Amaima menunjukkan wujud aslinya sambil berkata, "Transformasi dibatalkan." Kali ini pahlawan kelas A peringkat pertama akan benar-benar serius bertarung melawan monster badut tersebut. Dan untuk pertama kalinya Amaima akan menunjukkan wujud aslinya di hadapan masyarakat. Apakah nantinya Amaima akan berhasil mengalahkan monster badut itu? Dan bagaimana respon dari para warga yang melihat wujud asli dari Amaima nanti? Sayang sekali Shin Manga One chapter 121 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 121 yang ending scene-nya memperlihatkan Amaima yang akan bertarung dengan serius melawan monster badut. Dan untuk pertama kali dia akan menunjukkan wujud aslinya di hadapan masyarakat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat, tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.